wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, peserta seminar kesehatan online tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dan sangat jelas oleh Dr. Gigi Budi Wibowo. Amankah kita periksa dan melakukan tindakan di polik gigi? Monggo kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan di Google Form. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu Dr. Gigi Diah Ajeng Purbaningrum. Di sini beliau akan menyampaikan materi, yaitu menjaga kesehatan gigi anak di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Dr. Gigi Diah Ajeng Purbaningrum MDSC SPKGA lahir di Bontang pada tanggal 12 November tahun 1988. Alamat beliau di Jalan Sriwibowo Utara 2 nomor 25A Kembang Arum Semarang. Status beliau sudah menikah. Pendidikan beliau pendidikan dokter gigi lulus tahun 2011 di Universitas Gadjah Mada. Profesi pendidikan dokter gigi tahun 2013 di UGM juga. Pendidikan ilmu kedokteran gigi klinik MDSC. Tahun 2013 sampai 2015 di Universitas Gadjah Mada, pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman kerja beliau ternyata banyak juga, nggih. Yang terakhir beliau adalah staf pengajar di kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Undip mulai tahun 2018 sampai sekarang. Dokter gigi SPKGA di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang mulai Maret 2019 sampai sekarang, dan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang mulai Januari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga sudah melakukan seminar dan pelatihan-pelatihan yang sangat-sangat banyak sekali ya. Monggo Dr. Gigi Diah Ajeng untuk waktu dan kesempatannya kita berikan waktunya 20 menit ya dokter. Monggo Dr. Diah Ajeng kami persilakan. Terima kasih Bu Bekti. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Gigi Ajeng, spesialis kedokteran gigi anak. Pada kesempatan siang hari ini akan membawakan topik mengenai menjaga kesehatan gigi anak di masa pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak jarang kita menjumpai ya kondisi gigi pada anak-anak seperti yang terlihat di slide ya. Mungkin anak-anak di rumah ya, anak-anak Bapak Ibu sekalian di rumah ada yang kondisinya seperti ini. Ya, banyak gigi yang berlubang, kemudian giginya berwarna hitam ya, hampir semua gigi berwarna hitam. Nah, ini sering kita sebut dengan kondisi gigi gigis ya, gigis atau gripis. Nah, ini nanti akan saya bahas bagaimana cara mencegahnya supaya gigi anak kita ini tidak gampang berlubang dan tetap sehat tentunya. Nah, untuk kondisi kerusakan pada gigi sulung ataupun gigi desidui ini menempati urutan ke-12 dari semua kondisi pencegahan penyakit di dunia. Dan ini sudah menginfeksi gigi anak ya, sekitar 560 juta anak di dunia. Ini menurut penelitian dari studi Global Burden Disease tahun 2015. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tentu saja anak merasakan tidak nyaman ya karena sakit gigi. Kemudian pada kondisi tertentu, anak juga harus kehilangan giginya sebelum waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa
gigi dan mulut anak itu harus tetap sehat ya, dan harus kita jaga sedini mungkin. Nah, ini berkaitan dengan fungsi dari gigi itu sendiri. Ya, kita tahu gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan, ya, mengunyah makanan menjadi konsistensi yang cukup lembut supaya bisa dicerna oleh organ pencernaan kita, dan nutrisinya bisa kita dapatkan dengan maksimal. Nah, bayangkan jika gigi anak kita ini sakit, kemudian banyak yang berlubang, anak menjadi rewel, malah tidak mau makan. Nah, ini maka fungsi pengunyahannya akan terganggu. Nah, dari gerakan mengunyah ini ternyata juga ada kaitannya dengan tumbuh kembang dari gigi dan rahang anak itu sendiri. Jadi dengan ada stimulasi pengunyahan ini juga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Kemudian gigi ini juga memiliki peranan pada estetik ya. Jadi gigi sangat mempengaruhi penampilan kita. Ya, jika anak ini harus ompong dalam jangka waktu yang cukup lama karena harus kehilangan gigi sebelum waktunya, atau giginya hitam-hitam seperti yang tadi digambar, nah ini kan justru akan mempengaruhi penampilan si anak. Nah, dari penampilan ini ternyata juga akan berpengaruh pada psikologis anak. Bisa jadi si anak ini nanti menjadi bahan bulian temannya di sekolah atau di lingkungan mainnya, seperti itu. Kemudian dari gigi juga bisa membantu dalam proses berbicara. Ya, jadi jika anak ini kehilangan satu atau beberapa gigi, ini dapat mengganggu proses pelafalan huruf-huruf tertentu. Jadi pada saat mengucapkan suatu kata atau bahkan kalimat itu akan terdengar tidak jelas, seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu kesehatan gigi pada masa anak-anak ini nanti akan mempengaruhi kesehatan di masa selanjutnya, kesehatan gigi di masa selanjutnya. Nah, paradigma yang ada di masyarakat saat ini yang mengatakan bahwa, dok, buat apa sih gigi anak-anak itu dirawat, toh nanti juga akan ada gantinya. Nah, ini adalah paradigma yang sebenarnya keliru dan harus kita luruskan ya. Jadi sebenarnya gigi susu pada anak itu sangat penting sekali, karena gigi susu ini dia menjadi istilahnya seperti petunjuk ya, sebagai petunjuk, sebagai pedoman supaya nanti pada saat gigi permanennya udah siap untuk tumbuh, jadi ada yang mengantarkannya. Nah, yang mengantarkan ini adalah si gigi susu ini. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar dijaga gigi susu sedini mungkin. Nah, tentu saja dengan keadaan gigi dan mulut anak yang sehat ini juga akan mempengaruhi kualitas hidup anak menjadi lebih meningkat. Ya, gizi anak terpenuhi dan kualitas hidupnya akan menjadi lebih maksimal lagi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita ini melewati 3 periode pada gigi kita ya. Jadi pada masa kecil kita melewati periode gigi susu, kemudian masa transisi, masa peralihan itu ada periode gigi bercampur, dan yang terakhir adalah periode gigi tetap. Nah, pada gigi susu pada anak-anak ini berjumlah 20 buah. 20 buah dengan masing-masing gigi ini memiliki usia yang berbeda-beda untuk tumbuh. Untuk gigi susu juga terdiri dari 4 gigi seri, kemudian 2 gigi taring, dan 4 gigi geraham untuk di setiap rahangnya, baik rahang atas maupun di rahang bawah. Nah, sedangkan untuk gigi dewasa, gigi permanen ini berjumlah 32. Ya, berjumlah 32 sama ya, setiap gigi ini memiliki waktu tumbuh yang berbeda-beda. Nah, yang membedakan apa dengan gigi susu? Jadi di dalam gigi dewasa ini ada gigi geraham kecil. Nah, gigi geraham kecil ini yang menggantikan gigi geraham pada gigi susu. Ya, jumlahnya untuk gigi serinya ada 4, gigi taring 2, kemudian gigi geraham kecilnya ada 4, dan gigi geraham besar itu ada 6 untuk setiap rahangnya. Jadi totalnya ada 32. Nah, beberapa penyakit gigi dan mulut yang sering terjadi pada anak-anak ya, paling besar itu adalah gigi berlubang. Gigi berlubang, kemudian penyakit gusi. Jadi salah satunya jika gigi berlubang ini tidak dirawat,
ya, tidak dirawat, kemudian dibiarkan saja. Nah, suatu saat ini gusinya bisa bengkak atau melenting ya biasanya. Nah, kemudian ada kelainan letak gigi. Kelainan letak gigi ini berkaitan dengan pertumbuhan dari gigi dan rahang anak itu sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi terjadinya gigi berlubang. Yang pertama yaitu ada faktor mikroorganisme atau bakteri, kemudian faktor substrat. Nah, substrat yang dimaksud di sini adalah makan makanan yang manis dan lengket. Kemudian ada faktor waktu dan juga ada faktor giginya. Nah, keempat faktor ini semuanya ini harus ada sehingga proses terjadinya gigi berlubang ini akan terjadi. Tetapi jika salah satu faktor ini tidak ada, maka proses terjadinya gigi berlubang pun juga tidak akan terjadi. Nah, oleh sebab itu kita perlu memberikan pencegahan supaya gigi anak kita ini tidak mudah berlubang. Ini bisa kita lakukan selama anak masih di dalam kandungan ya, di dalam kandungan. Jadi kita cukupi asupan nutrisi, intake nutrisi dari si ibu ya, baik yang mikronutrien ataupun makronutriennya dicukupi, terutama dalam pemberian kalsium dan fluorid, karena kalsium dan fluorid ini sangat bagus untuk gigi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa pembentukan gigi di dalam kandungan anak ini sudah dimulai pada usia 6 minggu kehamilan. Ya. Kemudian setelah lahir anak juga harus diberikan asupan nutrisi yang bagus ya. Dari pemberian kalsium dan fluorid ini bisa kita dapatkan dari susu, kemudian dari lauk pauk, kemudian dari pasta gigi yang kita gunakan sehari-hari, dan bisa juga ditambah dengan pelapisan gigi dengan menggunakan fluorid. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi secara berkala. Nah, kemudian usahakan juga untuk mengurangi makanan yang manis dan lengket. Ya, anak-anak ini kan suka sekali ya makan permen, coklat, cookies, es krim yang manis dan lengket. Nah, usahakan dikurangi. Bukan dilarang ya, tidak boleh makan permen gitu. Nah, usahakan setelah makan makanan yang manis dan lengket tersebut, anak ini gosok gigi atau setidaknya berkumur-kumur dengan air putih ya. Jadi untuk mengurangi supaya si makanan ini tidak terlalu lama menempel pada permukaan gigi. Kemudian, konsumsi juga buah dan sayur yang berserat dan berair. Nah, ini fungsinya untuk membantu self cleansing pada gigi anak dan juga tentunya baik untuk gizi anak itu sendiri. Nah, yang terpenting juga adalah Bapak Ibu sekalian juga perlu mengajari anak menyikat gigi dengan baik dan benar. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hanya 2,8% penduduk di Indonesia ini mampu menyikat gigi secara benar. Nah, ini dari data Riskesdas tahun 2018. Ya, coba mungkin mulai sekarang dievaluasi lagi apakah Bapak Ibu sekalian di rumah menyikat gigi dengan baik dan benar, biar nanti bisa mengajarkan anaknya. Nah, untuk penggunaan sikat gigi, ya karena untuk anak-anak ya, pakailah sikat gigi untuk anak, khusus untuk anak. Kemudian pilihlah sikat gigi yang ujungnya membulat dan mengecil. Nah, ini bertujuan supaya dapat menjangkau area yang cukup sulit ya, terutama pada gigi-gigi belakang, gigi geraham. Jadi pilihlah sikat gigi yang mengecil pada bagian ujungnya, kemudian cari sikat gigi yang bulu sikatnya lembut. Ya, kemudian untuk penggunaan pasta gigi. Nah, untuk anak-anak yang di bawah usia 3 tahun, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan pasta gigi dengan selapis tipis saja. Tidak perlu banyak-banyak dulu ya, biarkan si anak ini beradaptasi dulu dengan si pasta gigi ini. Kemudian untuk anak-anak yang berusia 3-6 tahun, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan sedikit lagi pasta giginya, yaitu sebesar ukuran kacang polong. Bagaimana dengan bayi, Dok? Nah, bayi ini juga perlu dilakukan pembersihan di dalam rongga mulutnya. Meskipun bayi ini belum punya gigi, Bapak Ibu sekalian juga bisa membersihkan dengan menggunakan kain kasa.
kain kasanya dicelupkan di air hangat, ya, kemudian diusapkan dengan lembut, ya, diusapkan dengan lembut ke seluruh permukaan di dalam rongga mulut, baik di permukaan pipi, kemudian di gusi, di gigi, kemudian di langit-langit dan lidah itu juga harus dibersihkan. Terutama pada saat setelah bayi itu minum ASI, ya, supaya tidak ada plak putih yang menempel pada permukaan di rongga mulut, karena itu nanti akan menyebabkan terjadinya infeksi jamur. Nah, kemudian penggunaan sikat gigi individual. Nah, usahakan untuk setiap individu memiliki sikat gigi sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, jadi tidak boleh bergantian meskipun sesama keluarga, itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk bayi, ini bisa menggunakan sikat gigi bayi yang seperti gambar di sebelah kiri. Ya, sikat giginya bisa dimasukkan ke jari telunjuk supaya memudahkan orang tua untuk membersihkan rongga mulut anaknya. Kemudian untuk anak-anak yang, mohon maaf, anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini juga ada sikat gigi khusus ya untuk mereka. Jadi ada sikat gigi yang dimodifikasi supaya mereka lebih gampang untuk menggenggamnya. Karena kan terkadang ada anak-anak yang motoriknya kurang, jadi sikat gigi ini dimodifikasi. Nah, kemudian kapan sih waktu menyikat gigi yang tepat? Bapak Ibu sekalian bisa mulai mengajari anak ya, menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Ya, paling sedikit itu 2 kali sehari. Kapannya? Yaitu pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Ya, jadi usahakan sebelum tidur itu rongga mulut dalam keadaan yang bersih. Nah, untuk langkah menyikat gigi, sebenarnya ada beberapa teknik untuk menyikat gigi. Ini saya pilihkan yang gampang saja. Coba nanti setelah ini bisa dipraktekkan ya ke putra-putrinya di rumah. Mungkin ya ini gampang saja untuk cara menyikat gigi. Prinsipnya adalah dari arah gusi ke gigi. Ya, gusi itu merah, gigi itu putih ya. Kalau mau gampangannya ingatnya ya bendera Indonesia ya, merah putih. Nah, kalau untuk rahang atas, bisa kita lakukan gerakan dari atas ke bawah ya, dari gusi ke gigi. Sebaliknya jika untuk yang rahang bawah ya, dari gusi ke gigi yaitu dari arah bawah ke atas. Kemudian untuk rahang yang sebelah kanan ini bisa dilakukan gerakan dari kanan ke kiri. Ya, kemudian untuk rahang yang sebelah kiri ini bisa dilakukan gerakan dari kiri ke kanan. Nah, kira-kira seperti ini animasinya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang rahang sebelah kanan ya, dilakukan gerakan dari kanan ke kiri, satu arah ya gerakannya. Dan juga pada permukaan gigi yang dibuat untuk mengunyah ya, pada permukaan kunyah ini jangan lupa untuk disikat. Jadi tidak hanya gigi yang terlihat mata saja yang kita bersihkan, tapi juga semua permukaan. Ya, perlu diketahui bahwa gigi-gigi belakang, terutama gigi geraham ini memiliki banyak lekukan ya, banyak parit yang beberapa kondisi parit tersebut ini sempit dan dalam. Nah, biasanya jadi tempat tongkrongan si makanan ya, jadi harus tetap dibersihkan. Kemudian pada permukaan yang menghadap ke lidah itu juga jangan lupa disikat ya, termasuk juga dengan permukaan gigi yang menghadap ke langit-langit. Oke, kemudian ciptakanlah suasana menyikat gigi yang menyenangkan. Nah, saat ini sudah banyak sekali di pasaran ya dijual sikat gigi yang bentuknya lucu-lucu, kemudian berwarna-warni, kemudian ada karakter-karakter tersendiri. Nah, itu cari dan pilih yang sesuai yang diingini anak. Ya, kemudian untuk pasta gigi juga sama seperti itu. Pasta gigi saat ini sudah banyak sekali ya, beraneka ragam rasa. Pilihlah sesuai dengan kesukaan anak. Dan pilihlah pasta gigi yang mengandung fluoride, karena fluoride ini bagus untuk gigi, terutama untuk membantu dalam proses remineralisasi. Jadi proses remineralisasi ini adalah proses mengembalikan mineral yang hilang ya, yang hilang dari gigi ini kita kembalikan dengan salah satunya dengan cara menyikat gigi. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa posisi untuk menyikat gigi.
Yang pertama bisa dilakukan dengan cara memeluk. Ya, orang tua di sini memeluk anak yang sedang berbaring dengan tangan kiri orang tua berada di kepala, ya, menahan kepala anak. Kemudian tangan kanannya yang menyikat giginya. Kemudian posisi yang kedua yaitu lutut ketemu lutut. Nah, ini melibatkan dua orang dewasa, ya, melibatkan dua orang dewasa yang saling duduk berhadapan. Kemudian lututnya saling bertemu dan paha ini nanti akan digunakan untuk meja, ya, istilahnya meja, supaya si bayi ini bisa tiduran di atas paha orang dewasa tersebut. Kemudian posisi yang selanjutnya yaitu bisa dilakukan di lantai, ya, anak bisa tiduran di lantai, kemudian orang tua berada di posisinya berada di belakang anak. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara dipeluk sambil berdiri agak serong ke depan, orang tuanya agak serong ke depan. Dan untuk posisi ini bisa dilakukan di depan cermin. Ya, jadi anak bisa melihat dia sudah benar belum nih cara menyikat giginya. Dia juga bisa melihat orang tuanya sikat gigi atau tidak. Nah, orang tua di sini juga bertindak sebagai role model untuk si anak. Jadi orang tua sebaiknya juga mempraktekkan cara menyikat gigi ke anak. Kemudian untuk posisi selanjutnya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, ini bisa dilakukan di atas kursi roda, ya, di atas kursi roda dengan posisi orang tua berada di belakang anak, bisa sambil duduk ataupun juga sambil berdiri. Kemudian bisa juga dilakukan di sebuah bantal besar atau bean bag, ya, bean bag, supaya anak lebih nyaman saja, supaya anak lebih nyaman dan mau untuk menyikat giginya. Nah, ada beberapa teknik untuk membuka mulut, ya. Jadi yang pertama, orang tua diposisikan di belakang anak, berdiri di belakang anak dengan telapak tangan kanan itu berada di pipi dan memegang sikat. Sedangkan tangan kiri ini menekan bibir dan gigi bawah serta jari telunjuk berada di posisi dagu anak. Kemudian badan orang tua ini berfungsi sebagai penahan kepala anak. Ya, ini bisa juga dilakukan di depan cermin. Oke. Kemudian salah satu cara untuk mencegah terjadinya gigi berlubang, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan benang gigi atau dental floss, ya. Benang gigi ini sudah banyak juga tersedia di apotek-apotek, bisa dicari. Ini fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Ya, caranya sangat gampang sekali. Benangnya dimasukkan di sela-sela gigi, kemudian digerakkan naik dan turun. Oke. Nah, kemudian, ini anak itu diusahakan untuk bisa lebih rajin berkumur dengan air, ya, terutama setelah makan makanan yang manis dan lengket, ya. Tadi tujuannya supaya makanan yang manis dan lengket tersebut tidak terlalu lama menempel pada permukaan gigi. Nah, Bapak Ibu, mengapa saat ada COVID-19 ini kami para dokter gigi anak tidak bisa berpraktek secara normal? Tadi dari penjelasan materi dari Dokter Budi juga sudah disinggung, ya. Ya, saat ini kunjungan ke dokter gigi dinilai cukup berisiko karena berhubungan dengan produk aerosol yang dihasilkan oleh beberapa alat kedokteran gigi. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir lagi untuk memeriksakan anaknya untuk ke dokter gigi, karena kami dari Rumah Sakit Karyadi juga sudah menetapkan protokol dalam menghadapi pandemi ini, ya, khususnya untuk tindakan-tindakan yang berhubungan dengan aerosol. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, membuat penjadwalan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa melihat jadwal praktek dokter gigi di website Karyadi, yaitu di https://rskaryadi.co.id. Kemudian membuat reservasi secara online. Nah, ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian supaya tidak mengantri terlalu lama. Oke, kemudian untuk prosedur pasien untuk datang ke dokter gigi, ya, yang pertama tadi bisa melakukan penjadwalan terlebih dahulu, kemudian
mengisi form screening COVID, ya, kemudian usahakan untuk datang tepat waktu dan sudah menggunakan masker dari rumah. Kemudian sebelum masuk ke ruang tindakan, nanti pasien akan dilakukan pengukuran suhu terlebih dahulu. Nah, selain dilakukan pengukuran suhu, pasien juga harus membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Ya, sebelum masuk ke ruang tindakan, dibersihkan dulu tangannya, lalu masuk ke ruang periksa, duduk di kursi gigi. Nah, untuk pengantar pada pasien anak di ruang tindakan itu hanya boleh ditemani oleh satu orang saja. Jadi misalnya datang ke rumah sakit dengan ayah dan ibunya, yang bisa menemani di ruang tindakan hanya satu saja, satu orang saja. Kemudian pasien anak bisa melepas masker, lalu berkumur dengan larutan antiseptik ya. Oke, kemudian selama perawatan, pasien anak dilarang memegang alat-alat yang ada. Ya, karena alat-alat yang ada sudah steril ya. Diharapkan juga tidak ada penularan COVID dari atau ke pasien. Kemudian menggunakan kembali masker setelah perawatan selesai, serta yang terakhir jangan lupa menyelesaikan administrasi. Nah, dulu sebelum pandemi, Bapak Ibu sekalian kalau datang ke dokter ataupun dokter gigi masih menjumpai kami menggunakan jas putih ya. Tetapi karena kondisi pandemi seperti ini kami sudah menggunakan alat pelindungan diri yang lengkap ya, tertutup dari atas sampai bawah, baik dokter maupun juga perawatnya. Jadi tidak perlu khawatir dengan kami menggunakan APD seperti ini juga salah satu cara untuk mengurangi terjadinya penularan virus COVID dari ataupun ke pasien. Oke. Nah, kemudian menciptakan ruangan dokter yang meminimalisir droplet. Nah, tadi karena virus COVID-19 ini bisa menular melalui droplet ya, maka kami di Poli Gigi Karyadi ini sudah merancang khusus ruangan untuk tindakan-tindakan yang memang membutuhkan aerosol. Ya, jadi kita di poli kita ada aerosol suction, kemudian sudah menerapkan ruangan bertekanan negatif ya, jadi aman sekali. Kemudian untuk sterilisasi juga bisa menggunakan UVC light. Nah, untuk prosedur perawatan pada anak ini juga agak sedikit berbeda. Ya, sebelum perawatan tadi anak harus berkumur terlebih dahulu menggunakan povidone iodine. Ini tidak hanya untuk pasien anak tetapi juga pasien dewasa, prosedurnya sama. Jadi sebelum melakukan tindakan harus berkumur dengan povidone iodine. Ya, ada beberapa perawatan yang bisa kami lakukan ya di Poli Gigi Karyadi ya untuk perawatan pencegahan gigi berlubang pada anak. Ini bisa dilakukan penutupan ceruk gigi yang dalam, kemudian pelapisan fluor pada gigi ya. Nah, dua tindakan ini berfungsi untuk mencegah gigi berlubang pada anak. Kemudian perawatan yang selanjutnya, nah bisa ada juga perawatan penambalan gigi susu ataupun gigi permanen pada anak, kemudian perawatan saluran gigi susu maupun gigi permanen pada anak. Oke. Perawatan yang bisa dilakukan juga adalah perawatan secara menyeluruh pada kasus-kasus karies rampan. Jadi karies rampan ini gigi berlubang pada anak-anak dan ini melibatkan hampir seluruh gigi. Jadi banyak gigi yang terlibat. Nah, fungsinya total care atau perawatan menyeluruh ini mengembalikan kembali fungsi gigi yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, supaya anak bisa lebih mudah untuk mengunyah makanan, membantu berbicara juga, kemudian pengaruh estetis dan tumbuh kembang. Ya. Oke, kemudian perawatan yang selanjutnya ada pencabutan gigi anak ya, kemudian perawatan trauma injury pada gigi anak ya. Perawatan jaringan lunak pada anak. Kemudian perawatan perkembangan oklusi gigi yang sederhana
Kemudian ada perawatan ruang karena kehilangan gigi susu terlalu dini. Ya. Yang terakhir yaitu perawatan anak berkebutuhan khususnya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini juga memiliki hak yang sama ya untuk mendapatkan kesehatan gigi dan mulut yang maksimal juga, yang sehat meskipun dengan keterbatasan, misalnya keterbatasan motorik seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.